Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru dimanapun Anda berada. Saya Dwi Novita Satyawati, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMK Negeri 2 Pamekasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan saya terhadap keterkaitan koneksi antar materi pada tugas 1.2.A.8 modul 1.2. Keterkaitan modul 1.1 dan 1.2 menjadi salah satu kunci dalam penyempurnaan pemahaman saya atas tugas dan pembuatan video kali ini. Model refleksi yang saya gunakan dalam menggambarkan penjelasan saya kali ini memuat 4 aspek dasar, yaitu penerapan model refleksi 4F, fact atau peristiwa, feelings atau perasaan, findings atau pembelajaran, dan future atau penerapan ke depan. Pertama, fact atau peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pertama, pernyataan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai menghamba pada anak. Kalimat ini sedikit mengejutkan saya saat pertama kali membaca ulasan mengenai pemahaman Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Kedua, nilai-nilai guru penggerak dan perannya yang sangat tinggi bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar, termasuk bagi anak didik. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pembentukan personal seorang guru menjadi sangat penting dilakukan dengan cara menciptakan nilai dan perannya dalam dunia pendidikan yang baik, seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, sehingga perannya mampu mengimplementasikan pemikiran dan harapan Ki Hajar Dewantara tentang penanganan dan treatment yang seharusnya dilakukan kita sebagai seorang guru atau pendidik yang baik sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan anak didik kita. Kedua, feelings atau perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan air dingin yang menyentuh kulit. Momen menantang dan mencerahkan bagi saya menjadi salah satu bukti bahwa belajar tidak terhenti saat kita telah mengantongi ijazah dan sertifikat, namun juga tetap berjalan seiring perkembangan zaman. Saya merasa terkejut mendengar guru harus berhamba pada anak, seolah tersentak kaget dan mematung sejenak membaca pernyataan tersebut. Namun, setelah memahaminya, saya pun mengerti dan juga setuju atas apa yang menjadi pernyataan Ki Hajar Dewantara. Ketiga, findings atau pembelajaran. Pertama, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah pusat pembelajaran bagi anak didik saya. Saya merupakan pemegang kekuatan terbesar dalam tumbuh kembangnya di dunia pendidikan. Namun sekarang saya berpikir bahwa ternyata pengenalan kata berhamba pada anak ini tidak serta-merta menjadi bawahan anak didik. Kita diberi pemahaman bahwa menghamba adalah pengajaran yang berpusat pada anak, atau yang kita kenal dengan student center, dengan tugas utama pendidik sebagai penuntun anak didik menemukan kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran yang mereka jalani. Kedua, sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa guru tidak perlu terlalu mendalami kelima nilai untuk dijadikan dasar dalam peranannya di dunia pendidikan, karena tugas utamanya adalah mengajar materi pelajaran yang telah tersusun lengkap dalam kurikulum yang ada. Sekarang saya berpikir bahwa ternyata memang benar adanya. Guru penggerak merupakan pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena memang nilai dan perannya begitu tinggi diharapkan untuk dimiliki oleh setiap guru penggerak nantinya. Jadi tak heran jika kami harus berkembang untuk kemudian ditransfer semua pelajaran dan pengetahuan yang kami miliki ini pada anak didik kita nantinya. Keempat, future atau penerapan ke depan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Pertama, menjadi among belajar untuk anak-anak yang pasti berpihak kepada mereka. Kedua, mendiagnosa keinginan dan harapan siswa serta mencari tahu kondisi alami mereka dalam setiap pemulaan pembelajaran. Tiga, menjadi fasilitator, mediator, tutor, dan sahabat yang baik untuk anak-anak.
4. Mengikuti pelatihan pengembangan diri seperti webinar, diklat, dan lain-lain. 5. Sering melakukan pendekatan kepada sesama rekan guru, murid, dan wali murid untuk melihat dan merefleksikan diri saya sebagai seorang pendidik, sehingga terus melakukan perkembangan ke arah yang lebih baik lagi. 6. Membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kerjasama dengan sekitar, serta menciptakan gagasan segar dan inovatif yang dikawinkan dengan pemanfaatan teknologi terbaru. Demikian penjelasan saya mengenai tugas 1.2.A.8 koneksi antar materi modul 1.2. Semoga kita dapat menjadi guru yang baik yang mampu membawa siswa menjadi pribadi yang jauh lebih baik sebagai generasi penerus bangsa. Program Guru Penggerak, Guru Bergerak, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.